Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi. Nyambung. Untuk 40 menit. Nah, sekarang Gue tadi kan sambil ngecas. sama nggak apa-apa. Jadi tadi kita udah bahas tuh masalah bagaimana orang buat ngedebat, bagaimana ngajak anak-anak murid mau berani ngedebat dan bagaimana bukan debat, berani diskusi dan berani berpendapat. Nah, sekarang tadi kan kita nyerempet kurikulum nih. Nah, ini satu pertanyaan penting yang teman-teman bisa, kenapa dari 3 filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi, Tut Wuri Handayani, Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, yang dipakai sama Dignas cuma Tut Wuri Handayani. Nah, itu pertanyaan tuh. Kira-kira menurut Bang Sadil gimana, Bang? Mungkin sebelum dijelasin, Oh iya. Bang Black jabarin dulu bahasa Indonesianya apa. Oh iya benar. Iya. Sebenarnya gue orang Betawi. Nah, itu Ki. Apa ya? Iya. Bang, Ing- kadang-kadang Bang Mut nih. Tip tadi manggil gue Black ya? Gak apa-apa. Nah, jadi Sorry. Ya nggak apa-apa. Jadi Ing Madya Mangunkarso itu di tengah-tengah bersama anak-anak membangun karya. Membangun karya. Jadi ya. Terus kalau Ing Arso Sungtulodo itu di depan memberi contoh. Nah, Tut Wuri Handayani di belakang memberi motivasi. Nah, kenapa yang dipakai yang Tut Wuri Handayani doang berada di belakang dan memberi motivasi? Padahal yang selama ini dipraktekkan itu adalah nggak tiga-tiganya, Nah, depan nyuruh-nyuruh gitu loh. Ya kan? Yang selama ini dipraktekkan adalah yang gue alamin nih ya sepanjang gue sekolah. Kebanyakan tuh guru di depan nyuruh-nyuruh gitu loh. Nah, itu nggak ada tiga-tiganya tuh. Ingarso nyuruh-nyuruh nggak ada, Ingarso Sungtulodo tuh harus contoh. Tapi sebaliknya memberi contoh kagak, tapi nyuruh kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini begini, ini begitu lah. Gimana nih? Kenapa cuma ada yang itu? Gitu. ngomong. Gimana Bang Saril? Ya dulu dong. Coba itu deh. Ayo Apa Cip. tadi, Bang? Cip. Kenapa gitu ya? Karena mungkin ya gue juga pribadi jadi guru yang mungkin ngerasa karena gue lebih powerful aja gitu. Jadi gue ya udah nyuruh aja gitu. Tapi sebenarnya gini poinnya ya? sih. Iya, poinnya gini sih. Gue beberapa kali waktu ngajar juga sebenarnya kasarnya bilangnya juru-juru. Tapi kan gue memberikan contoh dulu kan di awal. Yang kayak gini nih yang Pak Cipnul maksud gitu. Kamu pasti bisa bikinnya gitu. Cara bikinnya gimana Pak? Di Google banyak gitu. Cari sendiri. Sampai mereka mentok, baru gue turun tangan gitu. Jadi gue mungkin salah satu yang salah gitu, yang tidak menerapkan 3 teori dari Ki Hajar Dewantara. Cuman maksudnya gue mau ngedorong mereka untuk ya lu sebenarnya bisa nih solve sendiri masalah lu sampai lu mentok, baru deh gue turun gitu. Karena gue ingat konsep kurikulum 13 itu guru jadi fasilitator. Takutnya kalau gue contohin terus, nanti anak-anak malah nggak bisa explore gitu sih. Itu Makanya jadi bingung kan ya? Kalau gitu Gimana nih? benar Tut Wuri Handayani memberi dorongan, memberi Iya. motivasi. Benar Tut Wuri Handayani, tapi ya tadi sense of authority itu masih kuat banget sih emang ya di mana-mana ya. Betul. Merasa lebih kuat, merasa powerful.
masa powerful. Jadi anak-anak jadinya lebih apa ya, cenderung harus patuh gitu. Nah sekarang Tapi lucunya Hah? pas karya si anak-anak jadi, ya gue jadi amazed juga. Wah, ternyata keren loh, mereka bisa bikin gitu. Gue jadi, wah, kerenan lo gitu. Kalau dulu di Gitu Cikal, sih gue. pernah rame dulu practice what we preach, gitu kan? Practice what we preach di Cikal gimana tuh? Jadi kita mesti sebelum kita kasih ke anak-anak, kita mesti cobain dulu, praktekin dulu sendiri, bisa nggak kita begitu. Setelah kita bisa, baru kita contohin ke anak-anak gitu. Practice what we preach kan yang harus tulodo sebetulnya ya. Di depan memberi contoh gitu. Gimana nih Bang? Kalau Bang Saril gimana? Gimana apanya nih? Gimana apanya nih? Implementasinya kan, implementasi yang tadi. Kalau Tut Wuri Handayani, yang Ngarosung Tulodo, yang Madio Bangun Karso, menurut lu kenapa yang dipraktekkan atau yang diambil sama pemerintah cuma Tut Wuri Handayani, nggak tiga-tiganya? Oke, gue tanya. Pertama, ing ngarso sang tulodo. Apa maknanya? Lah tadi kan udah gue jelasin Bang. Putus-putus kan gue bilang, Ki, gue sambil kerja nih, Ki. Iya. Ingarso Sung Tulodo itu kan di depan memberi contoh. Ing Madio Mangun Karso. Bersama anak-anak, di tengah-tengah anak-anak, kita bekerja sama anak-anak, belajar bareng sama anak-anak. Okay. Tuturi Handayani? Nang Buri. Di belakang kita memberi motivasi, Bang. Mendorong. Nah, itu. Semua itu tidak akan bisa tercapai, tidak ada yang motivasi. Kalimat terakhirnya. Ya kan? Motivasinya, karena kan kita bicara guru, ya kan? Guru itu yang harus memberikan motivasi, ada contoh, terus terangkum. Kalimatnya semua sudah terangkum di situ. Itu maknanya yang tersirat di situ semua. Kan lagi-lagi, ya kan guru ini kan sebagai contoh. Guru ini kan role model. Makanya guru itu kan bahasa Jawanya gugu ditiru. Bukan Bang, maksud gua kenapa yang diambil pemerintah cuma Tut Wuri Handayani? Kalau lu kalimatnya bilang aja, tapi makna hakikatnya semuanya itu sudah menyatu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gitu. Ya kan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Semuanya terwakilin. Iya, terwakilkan. Itu kan slogan. Itu kan ini ya, yang sebetulnya kan lahir dari situ semua. filsafat. Ya kan? Semua tuh lahir dari situ semua. Pendidikan tuh semua lahir dari situ semua. Apa sih tujuannya di sini tidak ada yang, makanya di sana tuh panggil ibaratnya sang guru, nggak ada profesor, nggak ada doktor, sang guru. Ya kan kalau gue lihat apa sedikit sejarahnya ya, gue kurang tahu banyak sih ya, tapi gue baca, pernah gue baca. Kenapa dipanggil nyai, ya kan? Itu membiasakan bahasa-bahasa setempat. Jadi nggak ada lagi stat, nggak lagi pembatas. Makanya guru itu tidak ada pembatas dengan siswa. Makanya gue setuju dengan ada ungkapan gini. Sometimes I am a mother, sometimes I am a teacher, sometimes I am a father, sometimes I am your friend. Artinya guru itu harus bisa menguasai. Kadang-kadang kan itu. Kembali lagi, karena kita seorang guru, kita takut derajat kita jatuh. Tidak, guru itu ya kadang-kadang lu jadi orang tuanya, kadang-kadang lu jadi ibunya, kadang lu jadi bapaknya, kadang lu jadi guru, kadang lu jadi teman. Jadi teman ya lu dengerin. Kan gitu. Itu kan harusnya memang harus, sudah gue bilang 1 dalam 3, 3 dalam 1, pas itu. Kita contoh. Gitu kan. Kenapa dulu, ya kan, murid kalau ada murid yang rokok, takut kabur muridnya. Oh sekarang enggak. Balik, ada gurunya ngerokok depan murid, gurunya malu. Iya, ya kan? Ya kan? Betul. Karena apa? Kita mengajarkan. Kita ngajarkan. Ini yang gue alami ya. Ini gue alami gitu kan. Ini gue alami. Kita lakukan. Ini bukan nggak bagus. Itu satu hal yang menurut mereka kita ngajarin. Ini nggak bagus. Ini contoh gitu kan. Nah, ini kan artinya kita apa ya sih namanya? Kitanya ini mencontohkan sebagai contoh figur gitu kan. Jangan sampai tahu gitu loh kan. Gitu.
Kalau dulu kan emang kalau muridnya merokok, ada yang ngatain guru, takut. Sekarang enggak, guru yang takut. Enggak baik. Kita sadar itu. Kita sadar Iya, gitu. iya. Kita sadar hal itu. Itu yang terjadi. Makanya gue bilang, bukan pemerintah tidak paham. Itu maknanya dalam sudah. Penerapannya sudah. Tinggal penerapannya aja. Makna yang tersiratnya bagaimana. Kan lagi-lagi, kembali lagi-lagi nih, karena kan banyak kepentingan nih. Semua banyak kepentingan. Nggak ada yang nggak kepentingan. Lu bayanginnya 32 tahun kita, men. Kita 32 tahun. Untuk memutus mata rantai itu susah. Ya kan? Akhirnya, gue bilang, akhirnya banyak ini yang mereka ya udah gue dari bawah ke atas aja, dari mereka lihat gerakan gue gitu kan, gerakan yang otomatis gerakannya gerakan positif kan gitu, kepedulian mereka kan gitu. Bob kalau nunggu yang di atas tuh nggak bisa, paling kita untuk orang-orang terdekat misalnya yang cukupnya nggak nasional, cukupnya masih wilayah, itu masih bisa contoh gitu kan, karena gue dekat dengan pengawas, gue pernah memberikan pengajaran ya kan, bagaimana mengajarkan anak dalam kelas terhadap dunia pendidikan. Artinya ketika pengawas itu oke setuju, akhirnya pengawas memberikan instruksi ke bawah ke wilayah, ke sekolah-sekolah yang di bawah naungan si pengawas itu sendiri. Itu bisa, akhirnya cukup kecil, mainnya cukup kecil. Karena kan yang lagi-lagi untuk yang negeri ini, untuk yang PSN ya untuk PNS itu mereka masih ibaratnya masih sifatnya instruksi ya kan, hierarki dari atas ke bawah gitu. Ketika atas menyampaikan pesan, mau nggak mau ini harus siap, harus mau kayak gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, kita mainnya di situ untuk ranah amannya gitu, Boy. Kalau Amran di mana, Amran? Gimana, Boy? Oke, kalau menurut gue sih kita kembali ke poin historinya ya, poin sejarahnya dari si Taman Siswa sendiri kan. Si Taman Siswa itu kan dia dibuat sebelum kemerdekaan, di mana saat itu kita dalam kondisi terjajah, ya kan. Jadi ada kembali lagi kayak pembicaraan kita sebelumnya itu masalah kolonialisasi kan. Ada satu visi bersama di sini adalah sebagai manusia merdeka, sebagai bangsa yang merdeka gitu loh. Kenapa Taman Siswa ini dibuat dengan tiga poin tadi dan disebut taman? Pertama, taman itu adalah tempat di mana semua orang bisa berkumpul, bermain, ya berbagi di sana lah, tanpa mengenal strata mereka. Nggak kenal lah, lu siapa, lu company atau lu bukan, atau lu pribumi saat itu gitu kan. Nah, mengambil konsep dari situ gitu loh. Bahwa pendidikan di saat itu menginginkan manusia itu terlahir sebagai pemimpin. Karena pada konsepnya adalah kan man born as a leader gitu loh. Dari sana itu dibuatlah si tiga tadi kan, yang apa tuh namanya, coba gue lihat dulu bentar. Ingar Sosong Tulodo, sama Ing Madia Mangun Karso, sama yang terakhir Tutwori Handayani kan. Ing Madio Mangun Korso. Ya kan. Itu tiga itu kan, tiga itu mereka jadi dari sekedar motivasi yang diberikan, motivasi dalam hal ini adalah merdeka, menjadi manusia yang merdeka gitu loh. Lalu contohnya apa nih? Contohnya negara-negara lain yang sudah merdeka, gimana mereka bisa punya kebebasan dalam kehidupan bermasyarakatnya, nggak selalu dipimpin dan didiktator oleh si penjajah gitu kan. Di sini anak-anak diajarkan untuk berkreasi, membuat sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran bersama, yang akhirnya kita bisa sama-sama menang melawan penjajah itu loh. Di sana gue ngambil konsepnya seperti itu. Kalau itu diterapkan di masa sekarang, sebenarnya bisa aja gitu kan. Penjajahan di masa sekarang itu apa sih sebenarnya? Tuhan Ki. Ya kan, kebodohan dalam ini kita bukan konteks bodoh secara kata ya, tapi bodoh secara pemikiran gitu loh. Iya. Kenapa kita sebagai bangsa yang merdeka kok nggak bisa naik kelas terus sih? Kok kita bisa stagnan di tingkatan yang itu aja sih? Itu loh. Itu sebagai motivasi kita bersama, tapi itu nggak bisa dijalankan karena banyak kepentingan. Tadi benar yang Bang Saril bilang kan, itu karena banyak kepentingan di sana. Ada orang yang kepentingannya terganggu gitu loh. Kalau menurut gue sih sejauh ini itu secara konsep besarnya ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, Lucky atau yang lain deh. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke, kalau sekarang
kan apa yang gua ngalamin sekolah dengan kurikulum zaman gue dulu, terus sekarang gue sekolah ngajar dengan kurikulum pernah di IB juga, terus sekarang di Citabuana ada IPC, lalu ada kurikulum 13. Nah itu menurut gue kayaknya penting buat kita untuk kemudian flash ke belakang lagi untuk mencoba menggali Ya. menggali apa yang sudah dibangun oleh Ki Hajar Dewantara gitu loh. Jangan cuma jadi sekedar slogan, tapi kemudian diimplementasikan dalam keseharian guru mengajar dan juga diformulasi menjadi sebuah kurikulum yang komprehensif untuk anak-anak kita. Jadi apa yang dilakukan di kurikulum 13 ini sudah benar prosesnya, tapi belum selesai. Sudah benar prosesnya tapi belum selesai. Kurikulum memang tidak bisa dibikin statis, dia harus dinamis. Jadi memang ada penyesuaian di setiap perubahan gitu. Jadi eh, apa yang sudah dimulai di kurikulum 13 ya kita harus enhance terus, harus dielaborasi terus. Taruhlah di kurikulum 13 sudah Tutwuri Handayani banget, tapi terus mesti diformulasikan lagi gimana cara masukin supaya ada guru juga terlibat dalam pembelajaran, bukan sebagai sumber utama pelajaran tapi sebagai pertama motivator, yang kedua bisa menjadi teman sebaya pembelajaran, dan juga bisa menjadi contoh supaya anak-anak, oh gue bisa kayak dia nih, dia begitu bisa, gue juga harus bisa gitu. Jadi memang memang apa yang kita mulai di kurikulum 13 ini harus terus dikerjakan karena memang belum sampai final, dan untuk melengkapi itu ya memang kita harus coba memformulasikan dari apa yang udah pernah dibuat pada waktu itu. Memang konteksnya pada waktu itu adalah mencerdaskan bangsa supaya punya pemikiran kritis terhadap apa namanya musuh bersama, misalnya dulu penjajahan, kita mesti merdeka. Nah, tinggal kita ambil, kita adaptasi dengan konteks yang masa kini gitu loh. Menurut gue sih itu. Dan kita kalau itu sudah jadi misalnya, kita nggak perlu lagi IB, nggak perlu lagi Cambridge, kita nggak perlu lagi IPC, kita nggak perlu lagi misalnya yang lain-lain gitu loh. Udah tercukupi dengan sistem yang ada, dan lokal, dalam arti lokal itu yang sesuai dengan kontur sosiologis kita, kontur kebudayaan kita, dan segala macamnya gitu. Jadi tidak melulu mengadaptasi dari luar, tapi juga mengeksplorasi apa yang di dalam supaya kita bisa punya yang benar customizable sesuai dengan apa yang potensi yang kita punya gitu. Kan selama ini kita dipaksa untuk mengadaptasi dari barat. Gitu loh, dipaksa untuk mengadaptasi dari barat. Padahal kita punya sebuah konsep yang kita bisa olah lagi, diformulasikan lagi dan masuk dalam kurikulum nasional. Tadi gue bilang ketika nanti kurikulum nasional udah sekeren itu, kita nggak perlu lagi ada namanya IPC, IB dan segala macamnya. Bahkan kita bisa jual juga itu si metode kita itu, kurikulum kita ke orang lain gitu. Maksudnya sudah kita apa namanya Mandiri ya. sudah mandiri, nggak perlu tergantung sama barat lagi. Makanya gue nggak tahu seberapa jauh pemerintah bisa kemudian memformulasikan dan mengelaborasikan terus apa yang sudah dimulai di kurikulum 13 tadi itu loh. Mungkin goalnya kali Bang. Iya, gimana Cip? Mungkin goalnya. Tujuan gede si kurikulumnya yang belum sama gitu. Maksudnya belum sama pemahamannya antar guru, antar sekolah, antar siswa. Mungkin core-nya kan pasti punya dong. Pemerintah pasti punya. Ini tujuan utama kurikulum nih buat begini gitu. Nah, mungkin pas turun ke bawahnya itu belum sama pemahamannya. Jadi ya masih begini nih, masih bingung-bingung, masih ada yang pakai kurikulum luar karena mungkin nggak jelas gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, kalau menurut lu kenapa ya kira-kira kok kurikulum 13 bahkan di bawah itu mungkin ada yang apa namanya? Salah implementasi atau ada penolakan di bawahnya, kenapa ya kira-kira ya? Waduh,
13 ini kali yang belum nyampe ke banyak guru sama banyak sekolah kali ya. Gimana tuh? Sebetulnya sih nggak gitu. Pemahamannya aja sih. Iya, Seragam. pemahamannya. Pemahaman tentang si kurikulum 13. Karena kan gini, kembali lagi bicara kurikulum kan tidak semua. Kalau kita mau kuliah di kota besar oke lah, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang notabene mereka yang ada pegunungan? Betul. Karena itu kalau semua di ramak apa disamaratakan, gue sih memang harus ada riset lagi, ya kan? Artinya riset itu tujuannya adalah untuk kedepannya. Ini kan enggak setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan, ya kan? Sudah berapa kali kan? Ya, ini aja yang sekarang aja nih yang belum ada kebijakan nih. Gua nggak tahu kebijakannya gimana nih. Ya kan dulu, pokoknya yang zaman ini belum ada, masih melanjutkan. Nah, Tapi kan harus ada yang yang namanya penelitian, riset. iya Gitu. betul. Tapi Bang, Riset itu, ini kurikulum 13 ini salah satu kurikulum yang berlanjut di 3 menteri. Iya, betul. Makanya ini udah bener nih caranya nih, prosesnya udah bener. Tinggal Karena konsepnya kuat. tinggal di penyempurnaan aja nih, ditambahin lagi gitu loh. ya. Jadi kalau ganti menteri, ganti kebijakan kurikulum ini udah nggak kenal lagi nih. Ini hebatnya gue nggak tahu kenapa kurikulum 13 ini bisa bertahan di 3 menteri dan terus dijalanin sampai sekarang. Itu Karena kan yang jalanin sekarang udah Pemda kan. Udah distrik masing-masing kan. Kementerian kan cuma ngasih doang. Yang ngejalanin kan beda-beda. tapi kan tetap kebijakannya dari pusat sih. Kebijakan kebijakan gedenya, big picture-nya dari pusat. Nah, ini yang menurut gue kerennya si 13 ini bisa bertahan di 3 menteri. Nah, gimana caranya ketika berganti menteri dia di-enhance lagi terus dikuatin lagi gitu. Sampai pada titik nanti udah jadi kuat banget gitu. Gimana Amran nih? Amran bengong aja nih lagi baca kayaknya nih. Riset dulu. Gokil. Cakep. Iya. Jadi gue melihat kurikulum 13 ini oke lah ya kan, karena itu kurikulum yang secara kasar yang ngambil dari kurikulum lain lah. Gue tahu kurikulumnya apa. Dan itu iya lu ngerti lah pasti ya kan. Dan ini permasalahan kita sebenarnya di SDM kalau untuk kurikulum 13 ini. Ngambil dari SDM-nya IB itu ya, yang belum terbiasa. Tidak. Udah kilo suka disebut lagi. Anjay. Yoi. Nah itu masalah kita sekarang di SDM-nya ini nih. SDM-nya gimana gitu loh. Jangan cuma digelontorin kurikulum, terus pelatihan 2 tahun, terus jalan. Itu kurikulum itu butuh penyesuaian loh. Betul. Kita kan belum, sekarang gini, lu jiplak kurikulum orang, tapi nggak melihat, nggak ada riset, bener yang tadi Bang Sari bilang, masalah demografis kita seperti apa. Ya kan, multikultur kita seperti apa, bahasa yang bisa diterima sama masyarakat di bawah itu seperti apa, nggak ada riset ke sana. Jadi kita itu kebanyakan nggak meriset untuk sesuatu dari nol untuk bangsa kita sendiri, tapi kita ambil sesuatu yang udah bagus di luar tanpa ada riset ulang. Cocok apa enggak gitu loh. Ya. Dan ya itu dia. Dan satu lagi nih, secara dasar ya, bangsa yang bisa maju secara SDM itulah bangsa yang menghargai sejarahnya. Sebagai contoh di negara Asia ini, salah satunya adalah Korea ya. Korea itu dari negara yang susahnya sama kayak kita. Di tahun 90-an Korea itu susahnya sama kita. Tapi kenapa dia bisa bangkit? Karena dia punya histori masa lalu, persaingan sama negara tetangganya. Itulah yang jadi motivasi buat setiap pemimpin mereka, bahwa kita harus bisa loh, kita harus bisa kalahin mereka loh, bisa kalahin mereka loh. Itu loh motivasi yang ada dari sejarah digunakan untuk sebagai doktrin mengangkat kembali motivasi orang-orangnya ini untuk bisa berpikir, oh oke deh, kita maju bersama demi mencapai tujuan yang bersama juga. Itu kalau menurut gua sih. Mungkin ada tambahan? Gimana Cip? Saril? Iya. Setuju. Berarti kita udah nggak butuh nih ya kurikulum dari Barat nih. Cukup aja dengan kurikulum yang kita punya. Gantung lagi. Gini boy. Bukan kita nggak butuh.
ya kan? Semua kan kembali lagi apa namanya bisnis. Ini kan bisnis jasa, ya kan? Bisnis jasa, gitu. Padahal sih intinya sama-sama aja, cuman frameworknya aja yang diganti, bahasanya aja. Wah orang bule nih yang buat, gitu. Ya itu gue bilang kita nggak pede kepada bangsa dari sendiri, gitu. Kita nggak pede. Gimana caranya itu tadi? Gimana caranya Bisa supaya kok. pede? Nah iya, kembali lagi kan semua kan kembali lagi kayak gini Ki. Itu kembali lagi ke kebijakan sekolah, apalagi sudah yang namanya otoritas yang sudah namanya dia sudah punya kebijakan, sekolah itu sudah punya kebijakan masing-masing gitu. Ya, kalau dia mau bagus atau dia mau jor-joran ya kan. Kayak sorry yang ada wilayah selatan ini. Ya kayak dia sudah mau meninggalkan IB kok. Tapi tidak langsung. Bener bang, Cikal mau ninggalin IB. Gila. Cikal sudah punya, Cikal udah punya, bukan mau meninggalkan. Cikal sudah punya frameworknya yang namanya Cikal 5 oh dicakep. Wes. Punya buku sendiri. Kita nyebut 5-star kompetensi. kita nyebut merek gini boleh nih ya? Gak apa-apa lah, aman lah. Jangan. Ada yang takut. Aduh gak usah Amran nih ngedit nih. Enggak tapi Udah rekam deh, udah rekam.